Halo, Rafif, selamat pagi. Halo Mbak Paskalis, selamat pagi Mbak. Oke, ini kan semakin banyak ya, Rafif, investor saham yang masuk, bahkan BEI kemarin mencatat sampai Agustus saja ada pertambahan 1 juta investor gitu. Banyak yang mulai coba trading saham, tapi banyak juga yang hanya karena ikut-ikutan. Ini jangan sampai tentunya. Apa sih yang harus diketahui supaya investor ini yang pemula mau coba trading saham? Iya, benar sekali Mbak. Tidak bisa dipungkiri kalau sepanjang waktu belakangan ini pertumbuhan jumlah investor itu sangat signifikan. Nah, dan juga membuat masyarakat sekarang itu mulai ikut trading saham, mulai ikut ikutan dan seterusnya, seperti yang disampaikan sama Mbak Paskalis tadi. Nah, buat eh, teman-teman yang mau mulai investasi bahkan trading saham, itu harus ingat bahwasanya sebelum kita mulai trading saham, kita harus kenal dulu apa sih itu trading saham. Mm-mm. Nah, trading saham ini itu kita lakukan untuk bertransaksi jual beli saham dalam jangka waktu yang cukup pendek. Nah, sehingga beberapa hal perlu ya diperhatikan seperti bahwasanya kita harus tahu kondisi keuangan kita saat ini apakah sudah layak atau belum untuk mulai trading saham. Dan ketika ingin trading saham, kita melakukannya secara manual seperti screening saham, membuat trading plan, hingga melakukan eksekusi jual dan beli seperti itu. Oke, tadi ada screening secara manual. Boleh lebih spesifik, Rafif, sebenarnya itu apa sih? Iya, oke. Nah, biasanya kalau kita baru mulai trading saham, kita kan ikut-ikutan, ikut rekomendasinya orang lah dari mana-mana lah, dari Instagram lah, dari grup-grup Telegram lah atau apapun. Nah, dengan kita mengetahui cara melakukan screening saham, itu kita bisa menemukan sendiri saham apa yang akan kita tradingkan jika ingin melakukan transaksi saham. Nah, caranya kita bisa mulai dengan melakukan technical analysis secara sederhana. Dengan mengetahui cara membaca pergerakan harga saham, kita bisa memantau secara manual saham-saham yang bisa kita tradingkan berdasarkan analisa teknikal tersebut. Oke, analisa teknikal ini berarti melihat pergerakan secara histori dari saham-saham tersebut atau bagaimana? Iya, benar sekali Mbak. Jadi kita bisa memperhatikan historical pergerakan harga saham dengan melakukan beberapa tools analisis, seperti melihat support dan resisten. Nah, dengan mengetahui support dan resisten, itu kita sebenarnya sudah bisa menentukan area buy dan sell-nya kita ketika ingin melakukan trading saham. Seperti itu. Oke, belajar melihat support dan juga resisten secara histori. Tapi ini kan kalau kita lihat nih ya di Instagram banyak nih yang posting dia lagi lihat papan layar pergerakan saham gitu. Nah, kalau buat orang-orang yang sebenarnya punya full time job, waktunya tentu penuh untuk pekerjaan. Bisa nggak sih dia mencuri-curi waktu gitu untuk trading saham di tengah-tengah pekerjaannya, atau trading itu perlu waktu yang benar-benar full untuk melihat pergerakan sepanjang hari itu? Iya. Jadi kalau untuk trading itu memang ada yang namanya full time trader. Nah, kalau full time trader ini betul-betul dia yang saat ini waktunya penuh untuk pantau market dan trading saham, bahkan tradingnya bisa dalam waktu hitungan jam bahkan atau mungkin sepenuh hari. Nah, tapi buat orang-orang yang saat ini tidak bisa menjadi full time trader, contoh misal dia ada pekerjaan dan ingin curi-curi waktu, sebaiknya jangan ketika ingin bertransaksi di saham yang skalanya kecil. Nah, karena fluktuasi harganya itu sangat-sangat cepat. Nah, karena sangat cepat, jangan sampai ketika kita melakukan transaksi dan kita juga sambil bekerja, nah ini akibatnya bisa dua kerugian. Rugi di transaksinya kita, rugi juga di pekerjaannya kita. Nah, jadi lebih baik sih kalau memang tidak bisa mantau, lebih baik jangan. Nah, nanti ketika kita sudah istirahat dari pekerjaan atau mungkin sedang tidak dalam fokus pekerjaannya kita, boleh mungkin sambil pantau-pantau. Oke, jangan sampai jadi boncos malah ya. Nah, Tapi itu ya. ini kita harus misahin nggak sih Mas, rekening ataupun aplikasi? Oke, ini khusus trading, tapi ini juga khusus untuk investasi jangka panjang pasar modal. Sebenarnya sih sebaiknya dipisah. Sebaiknya dipisah, kenapa? Karena tujuan transaksi trading itu berbeda untuk investasi. Kalau trading kan jangka pendek, investasi kan jangka panjang. Nah, bisa saja ketika kita transaksi, ada saham yang kebetulan untuk trading sama dengan saham yang untuk investasi. Oke. Nah, itu kalau kita gabungan satu akun kan rancu nilai pembeliannya kita.
Nah, karena rancu akhirnya nanti tidak sesuai dengan planning awal. Nah, kalau tidak sesuai dengan planning awal, evaluasi untuk transaksinya kita itu nanti ke depan mungkin kurang maksimal lah. Jadi sebaiknya kita pisahkan. Oke, jadi mending dipisahin ya biar untungnya Iya. juga maksimal. Terakhir, ini kan Nah, banyak banget grup-grup di WhatsApp, di Telegram, baik berbayar ataupun enggak yang memberikan rekomendasi-rekomendasi. Perlukah investor awal ini untuk ikut dalam grup-grup tersebut? kalau untuk ikut grup-grup, itu menurut saya boleh-boleh saja. Karena biasanya di dalam grup itu ada sharing ilmu dan pengalaman. Nah, namun jangan sampai kita masuk ke grup-grup yang hanya memberikan rekomendasi-rekomendasi saham. Nah, itu dia yang bahaya sebenarnya. Karena kan seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, kalau kita ingin bertransaksi di pasar saham, sebaiknya kita melakukannya secara mandiri. Nah, kalau kita ikut grup-grup, baik itu gratis ataupun berbayar, itu biasanya mengganggu psikologinya kita, membuat kita tidak mandiri dan bahkan kita tidak konsisten dengan trading plan awal yang kita buat seperti itu. Jadi jangan sampai grup itu malah mengganggu seperti itu. Karena pada dasarnya kita tetap harus punya dasar dulu untuk bisa tadi kata Rafif adalah melihat bagaimana support, resisten secara histori dan belajar secara fundamental dulu tetap ya. Terima kasih banyak Ahmad Rafif Raya pengamat pasar modal sudah berbagi tips pagi ini. Semoga semakin banyak investor yang untung bukan boncos gara-gara trading saham. Terima kasih Rafif, sehat selalu.